Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Agus. Halo. Selama 7 bulan kemana aja? Ada sih, saya mah tiap hari juga ada. Ada terus. Cuman yang bikin kontennya yang nggak ada. Ya alhamdulillah ya. Untuk teman-teman yang nanyain kemana stoker DTG sudah 7 bulan kok nggak ada kabarnya, apakah vakum atau tidak? Sebetulnya tidak vakum ya, kami jawab tidak vakum, hanya saja memang kita belum bikin lagi konten videonya ya. Kita masih terus ngurusin orderan, kita masih ngurusi terus produksi tiap hari. Itu kita banyak, alhamdulillah. Sekarang yang ready apa aja Kang? Yang ready? Yang ready A4 ada A4. 2. A4 ada 2 ya. Iya. Yang ini nih siap kirim. Itu udah siap kirim A3 ya. L1800 ya. Kita memang nggak pernah banyak teman-teman kalau untuk produk, karena memang ya sekali produksi langsung gitu. Ini seri L1110 otomatis ya, murah meriah, harganya hanya 5 juta rupiah. Hanya 5 juta teman-teman, sudah bisa produksi di kaos, juga bisa produksi ke banyak media ya, karena kita punya coating khusus ya. Kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol tentang coating khusus Kang Agus, boleh? Ya boleh. Boleh. Nah sekarang kita mau coba ngobrolin masalah coating ya. Iya. Ini kita bawa coating nih. Nah ini contohnya, dia putih ya. Dia putih tapi kalau sudah kita oleskan jadinya transparan ya. Iya, Jadinya transparan. Coba apa namanya biar teman-teman semua tahu nih penjelasan mengenai coating ya, coating racikan sendiri ya. Racikan sendiri ya. Kita belum berani sih kalau ngeklaim baru kita yang punya, tapi memang setahu kami ya, kita ya yang baru ada ya. Iya. Nah, Insya Allah. Insya Pertama Allah. mungkin. Pertama mungkin. Yang saya tahu ini pertama. Ya. Nah. Tapi tetap saya tidak mau berani mengklaim kita yang pertama ya. Mungkin ada yang lain tapi setahu kami belum ada gitu. Nah coba Kang sedikit jelaskan mengenai coating ini, manfaatnya apa gitu kan, atau gimana coba? Jadi coating ini sejenis apalah. Kalau di kaos itu pre-treatmentnya. Nah itu kan untuk kaos, untuk kain. Sedangkan untuk media seperti softcase, hardcase, dan kayu, nah si pre-treatmentnya itu yang kita sebutin coating. Nah ini si media cetaknya itu diolesi coating dulu sebelum dicetak. Jadi diolesi, ini nggak bisa pakai semprotan ya, soalnya cairannya agak kental. Jadi dioles, kemudian dikuas, dikeringkan. Kemudian kalau udah kering, udah siap print berarti si media cetaknya. Nah kan kalau untuk yang A4 itu kan kita semua tahu ya bahwa A4 itu belum ada tinta putihnya ya. Nah kemudian bagaimana mencetak coating yang dia itu berwarna gelap, gimana kan kalau kita cetak di A4? Jadi kita bikin background filenya menjadi hitam. Nah jadi si softcase-nya itu kita pilok putih. Oh iya. Pilok putih recommended, piloknya yang white-nya yang dope ya, yang matte, jangan yang glossy. Biar lebih mudah proses coatingnya. Jadi bagian yang akan dicetaknya kita pilok putih aja. Nah bagian yang tidak dicetaknya ditutup aja pakai lakban kertas. Ya. Nah ini kan artinya. Terus kalau untuk yang A3 kan itu ada tinta putihnya dari A3-nya. Itu gimana? Apakah perlu juga kita warnai dulu kalau untuk di coating hitam? Untuk di softcase hitam itu yang berwarna gelap maksudnya? Oh, kita bicaranya tanpa tinta putih dulu ya. Jadi biar produksi HPP produksinya lebih murah. Betul. Terus bisa di DTG A4 yang nggak ada tinta putih, di DTG A3 tentu bisa ya. Jadi kita ngejarnya HPP-nya murah. Soalnya satu softcase aja hanya membutuhkan setengah mili saja coating. Setengah mili. Wah. Jadi kalau kita punya coating yang ini ukuran 250 mili ya. Iya. Ini cukup untuk kurang lebih ya. Soalnya softcase kan ada yang gede, ada yang besar. Kita pukul rata aja ya. Jadi kurang lebih satu botol ini bisa cukup sampai 300 sampai 400 softcase. Sampai 300 softcase? Iya. Sampai 400? Iya, malah sampai 400. Luar Soalnya biasa. pemakaian coating sangat irit sekali.
Kalau kita pakai suntikan diukur cuma setengah cc saja atau setengah mili untuk pemakaian satu showcase. Jadi hemat banget ya, Ya. luar biasa, sangat hemat. Jadi ibaratnya ini pre-treatmentnya ya kalau Ya. untuk di kaos. Jadi kalau kaos kan sebelum kita cetak kan harus kita pre-treatment dulu ya, kemudian kita press gitu. Nah Ya. kalau di softcase atau di media kayu ya, atau media yang lain itu menggunakan coating ini. Jadi A4 ini akhirnya bisa untuk mencetak banyak media jadinya ya. Ya, jadi satu mesin, satu tinta, yang saya maksud tinta DTG ya. Jadi mencetaknya bukan sekedar hanya ke kaos, bukan ke kain saja, Ya. tapi bisa ke kayu, bisa ke softcase, hardcase. Nah, mungkin kedepannya mungkin bisa cetak ke akriliknya juga. Tuh luar biasa teman-teman ya. Nah. Ini kelebihan dari A4. Jadi kita berbicara dulu A4 ya. Jangan buru-buru ke A3 ya. Jadi istilahnya kalau kita beli ini mesin yang harga yang A4 ya, sekarang harganya 5 juta teman-teman ya. Saya informasikan sekarang harganya 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena sekarang mungkin Kang Gus yang nyampaikan. Kenapa harganya 5 juta yang sekarang? Kalau yang dulu serinya T13 L100 harganya 4,5 juta. 4 juta setengah. Itu printernya tidak full grace tapi masuknya rekondisi soalnya sudah tidak ada printer barunya. Nah, untuk A4 yang sekarang yang harganya 5 juta itu memakai seri Epson L1110 full grace. Full grace ya. Dan yang paling penting itu yang apa namanya? Yang paling utama itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Jadi bukan sistem dorong-dorong pakai tangan lagi, jadi udah pakai sistem tombol semuanya. Iya, jadi setiap pergerakan tatakan itu diatur oleh program ya. Iya. Sehingga sangat tepat sekali, sangat presisi sekali teman-teman. Nah, jadi dengan sekarang harga 5 juta ya. Harga 5 juta sudah otomatis ya, kemudian bisa mencetak ke banyak media, bukan hanya di kaos, bisa juga mencetak di case HP, di kayu ya. Apalagi sekarang coating ini penggunanya sangat hemat. Jadi menurut saya ini menjadi apa ya? Jadi kalau kita mau usaha, tentunya kita akan berhitung masalah HPP kan? Ya. HPP. Sekarang HPP bisa kita hitung. Ya, dengan sekarang mesin aja 5 juta, tapi bisa berkarya sampai ratusan, mungkin bahkan sampai ribuan ya. Kalau perawatannya bagus, ribuan karya kita dari case HP atau dari kaos. Jadi investasi, maksud saya modal mesin yang 5 juta itu nggak ada apa-apanya dibandingkan hasil yang akan kita terima gitu. Nah itu, kemudian sekarang mungkin kita bisa langsung bahas yang A3 Kang. Gimana nih A3? Ini barangkali ada yang nggak tahu harga iya. Oh, untuk harga ya. Ya. Saya belum. Untuk coating yang ukuran 250 mili, Iya. nah yang ukuran seperti ini, Segini ya, 250. kita jual murah hanya 45.000 saja. Segini 45.000 bisa untuk 300 sampai 400 Softcase. softcase. Ya. Harganya 45.000. Nah. Jadi gitu sangat murah teman-teman. Nggak, ini bisa dihitung, ini bukan modal ya. Karena sangat murah. Ini ya, kemudian harganya. Nah, kalau untuk A3 nih, langsung aja lah mungkin. Ya, boleh. A3 gimana nih kalau A3 ya? Tadi saya ulangi pertanyaan yang A3 kalau sudah ada tinta putihnya gimana? Apakah perlu kita warnain lagi gitu? Oh, kalau untuk A3 bisa misalkan softcase-nya hitam gitu ya. Hitam. Berarti kalau misalkan memakai tinta putih, Iya. berarti seperti biasa tinta putih di print dulu, Iya. baru tinta warna. Baru tinta warna. Iya. Tapi kalau boleh nih, kita hitung-hitungan nih Kang Agus. Nah. Hitung-hitungan umpamanya kita pakai A3 itu kita off-kan dulu ya tinta putihnya. Kemudian yang case-nya ini kita warnain pakai pilok. Iya. Itu ya. Kita warnain pakai pilok. Sama kalau kita pakai tinta putihnya itu kalau hitung HPP lebih mahal mana perkiraannya? Kalau dari HPP menurut saya sih lebih murah yang pakai pilok. Pakai pilok. Ya, soalnya pilok itu kan macam-macam ya, tergantung mereknya. Cuman umumnya satu pilok itu harganya 22.000 sampai 30.000. Itu tinggal pilih saja merek pilok yang mana yang biasa dipakai. Itu yang terutama harusnya tinta white si pilok putihnya itu harus yang dock atau matte.
Oh, dop atau matte ya. Karena itu juga berpengaruh sama coating ya. Iya, jadi untuk mempermudah meratakan coating ke permukaan softcase, nah pakai yang pilok dop. Pakai yang glossy juga bisa. Cuman apa namanya? Kalau kita ngejarnya pingin lebih mudah ya pakai yang dop. Pakai yang dop ya. Oh. Dan apa namanya, yang tinta putihnya bisa dimaksimalkan untuk kaos ya. Kaos gelap. Betul. Iya, kaos gelap. Jadi gitu teman-teman, banyak ya. Maksudnya maksud saya gini, kalau di A4 berarti sudah bisa menjadi solusi kalau kita pengen apa namanya, produksi gambar di softcase HP gitu ya. Teman-teman yang punya counter, punya apa, mungkin bisa nih. Ini menjadi daya tarik untuk para konsumen ya. Nah, sekarang Kang Agus, saya ingin menyampaikan nih pertanyaan dari teman-teman. Kan banyak nih yang masuk nih ya. Ini pertanyaannya. Bagusnya ini ngambil yang mana dulu, Bang? Yang A3 atau A4, Bang? Padahal kita ini sedang masih pemula, Bang, dan modal kita minim gitu. Kalau A4 bagaimana? Apakah sudah bisa gitu untuk produksi yang agak istilahnya menjanjikan gitu? Nah, ini gimana nih kira-kira? Kalau menurut saya sih ya, kalau misalkan saya sebagai konsumen, saya pasti lebih memilih yang A4. Satu, harga mesinnya lebih murah. Terus HPP-nya, terus resikonya juga minimal lah. Soalnya tidak ada tinta putihnya. Beda lagi dengan yang A3 kan. Kalau yang A3 ada tinta putihnya, jadi dituntut ngeprint tiap hari untuk menghindari mampet. Bila pun nggak ngeprint tiap hari, berarti perawatan wajib dijalankan. Kalau enggak, ya headnya jadi mampet. Kebanyakan kasus seperti itu apa namanya, salah pemahaman di perawatan atau kurang paham di perawatan, maka head yang jadi sasaran, jadilah mampet. Dan harga head itu lumayan ya. Berapa sekarang kira-kira? Kalau harga sekarang sih yang saya tahu sekitar 2.400.000. 2.400.000 untuk headnya aja. Untuk yang A3. Untuk A3 ya. Makanya recommended untuk yang masih baru di dunia DTG, yang pangsa pasarnya masih apa namanya, belum kelihatan lah gitu ya. Kita ambil resiko yang paling minimal. Untuk apa namanya, untuk pengambilan saya merekomendasikan yang A4. Yang A4. Jadi kalau suatu saat udah kelihatan oh pangsa pasarnya seperti itu, mau beralih ke A3 juga boleh. Nah ya, jadi gitu teman-teman ya. Menurut saya ini A4 ini juga menurut saya pribadi itu sangat cocok untuk pemula ya, yang belum paham mengenai dunia DTG ya. Jadi A4 ini sudah sangat cukup ya. Memang ada sih apa namanya, pertanyaan-pertanyaan, Bang gimana, kan sedangkan konsumen itu kadangkala pengen yang kaosnya berwarna gelap, nggak mau yang berwarna putih gitu kan, untuk kapelan, untuk apa gitu kan, kayak gitu. Itu gimana kalau A4 kan masih belum bisa jadi solusi, itu gimana gitu? Nah, kita kembali lagi ke kapasitas mesin kan. Untuk A4 tidak bisa di kaos gelap ya, hanya di kaos warna putih dan warna terang. Nah, balik lagi ke yang tadi, yang masih belajar, masih apa namanya, belum kelihatan pangsa pasarnya itu kemana, nanti hasil cetak itu mau dijual kemana, disalurkan kemana, kan masih bingung. Bila mana ada orderan apa namanya di kaos gelap yang tidak bisa dikerjakan DTG A4 ya, nah kita cari partneran, kita maklun dulu aja. Nah, ini nih. Kita ambil orderan, nah kita kerjakan secara maklun. Nah kalau kita udah punya langgan, udah kelihatan kan, nah mau spekulasi beli mesin yang A3 boleh. Kita cari aman aja sih. Cari amannya. Jadi kita tuh udah istilahnya tidak mengecewakan pasar intinya kan. Jadi sebentar dulu Mas Kang, kayaknya banyak yang belum tahu bahasa maklun. Ini kan bahasa konveksi nih. Oh, maklun itu jadi misalkan kita punya mesin DTG A4 tapi nggak bisa cetak di kaos gelap nih. Kita cari kenalan si A misalkan. Si A punya DTG A3 bisa cetak di kaos gelap. Nah, kita kerjasama aja, orderan kita dikerjain di si A gitu. Jadi si A dapat untung, kita pun dapat untung. Cuman yang tadinya buat sendiri ya kita bagi dua lah, cuma atur-atur aja ya, tergantung kesepakatan. Dan nanti kalau umpamanya pasarnya ternyata bagus di kaos hitam ya,
Ternyata yang tadinya ya, kita kan ini ceritanya yang baru memulai dunia DTG ya, artinya baru mencari konsumen ya. Tapi ternyata setelah dengan A4 ini juga kita sudah bisa mulai dan konsumen kita sudah banyak, mungkin bisa baru order yang A3 gitu. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sudah bisa dimulai dari A4 dengan harga 5 juta rupiah, dan 5 juta rupiah itu ya sudah seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, dapat apa aja. Intinya sangat murah sekali, dan insya Allah yang produksi A4 itu sedikit ya, atau saya juga belum pernah tahu yang produksi A4 selain kita. Ada sih yang ada ya? yang lain juga, setahu saya masih ada. Cuman kebanyakan sih dari mereka lebih cenderung rakit yang A3 ke atas, yang besar-besar. Kalau kita dari yang kecil sampai yang besar, insya Allah. Nah gini Kang, ada juga pertanyaan nih, pertanyaan ke saya ya dari teman-teman. Itu untuk yang lain tuh, vendor-vendor lain itu modifnya udah gila-gilaan Bang, ini masih biasa aja gitu. Nih coba Akang tanggapi ini sekarang. Kalau saya pribadi sih ketampilan nggak begitu nggak begitu jadi acuan. Yang saya jadi acuan itu dari bentuk tuh nggak begitu itulah ya. Yang penting satu, fungsinya masih sama ya. Keduanya dari kokoh, kita nggak kalah kokoh dengan produk-produk yang lain. Terus dari hasil, tadi yang kokoh tadi belum diceritakan motor steppernya. Nah kita sebelumnya kan pakai frame aluminiumnya untuk tatakan. Kita ngejarnya biar enteng kan ya. Tapi yang aluminium masih ada kelemahan, dia ada elastis di bagiannya itu. Jadi si permukaan tatakannya itu kadang berubah. Nah dari kasus itu kita rubah lagi bahannya. Kita menggunakan plat besi. Dia walaupun ketebalannya sama dengan yang aluminiumnya 3 mili, tapi yang plat besi dia keras, nggak elastis, tapi bobotnya kan jadi lebih berat. Nah, makanya dari itu, dari motor penggeraknya kita rubah lagi menjadi motor yang lebih besar lagi. Lebih kuat ya? Iya. Berapa kapasitasnya kan? Kapasitas motornya, dia torsinya bisa di 12 sampai 14 kilo. Sampai 14 kilo? Ya. Anak bayi dinaikin jadi mainan ya? Ya, soalnya kita ngejarnya stabil, presisi. Stabil gitu. Dan presisi. Awet. Jadi itu teman-teman, kenapa sih stoker DTG nggak modifikasi kayak tatakan naik turun segala macam? Itu bagus ya, kita betul-betul, menurut saya itu bagus, luar biasa ya. Tapi kenapa kita nggak fokus ke sana? Jadi kita fokusnya pertama itu tadi ya yang sudah disebutin Kang Agus. Pertama adalah fungsi kokoh, kemudian hasil akhirnya presisi gitu. Jadi ini tentunya ini kan produksi dengan ini kalau udah kita penuhi, maka produksinya akan maksimal, akan bagus. Itu yang kita kejar. Toh lagi kalau seandainya kita tambahin modifikasi yang aneh-aneh ya, yang sebenarnya secara fungsi juga nggak terlalu belum terlalu dibutuhkan. Belum terlalu dibutuhkan. Itu khawatirnya nanti ke konsumen menjadi berat. Akhirnya harganya bisa naik sampai berapa Kang? Kalau umpamanya kasih contoh nih modifikasi yang naik turun gitu. Perkiraan bisa nambah berapa tuh konsumen kalau mau beli yang kayak gitu? Itu bisa nambah sekitar 4-5 jutaan itu. 4-5 juta teman-teman. Lebih mahal karena pakai 2 motor stepper ya. Jadi kita tambah lagi motor steppernya 2 piece lagi. Itu kan pasti kayak draper, spare part lainnya juga kan harus ikut nambah. Terus dari rangkanya juga harus menyesuaikan kan untuk metode naik turunnya. Maka dari itu teman-teman, kita tuh pengen cari solusi ya. Pokoknya kita bisa memberikan mesin terbaik tapi harganya murah. Nah jadi inilah yang sekarang kita temukan solusinya ya. Insya Allah. Jadi gitu teman-teman ya, nggak usah terlalu panjang lebar. Intinya kita update lagi, kita masih terus produksi. Dan silahkan teman-teman yang pengen sharing bisa ya hubungi 0853 8196 9455 ya. Yang mau sharing boleh,
Yang mau langsung order boleh, yang mau datang ke workshop kami juga boleh ya. Pokoknya bebas buat teman-teman ya. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.